Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat mengikuti atau menyambut semester baru. Mudah-mudahan di semester baru ini kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti perkuliahan. Kita akan masuk pada pokok bahasan pertama, pendahuluan mengenai sosiologi. Tema yang saya ambil adalah sosiologi sebagai ilmu dan metode dalam mengkaji fenomena sosial. Sosiologi itu memang digunakan akhir-akhir ini untuk menganalisis fenomena atau kajian-kajian sosial. Apa yang terjadi pada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa seperti itu, bisa seperti ini, dan macam-macam kejadian kita analis mengenai menggunakan toolsnya adalah sosiologi. Baik, sebelum menuju ke sana, kita akan masuk pada apa itu sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosio dan logos. Sosio itu adalah bahasa Latin yang berarti teman, teman, kawan. Lalu logos berarti kata. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang bagaimana caranya berteman, berbicara dengan teman, berbicara dengan orang. Bagaimana caranya kita menghadapi orang. Jadi dengan sosiologi diharapkan kalian itu mampu membaca gejala-gejala sosial, fenomena-fenomena sosial. Jadi manfaatnya seperti ini misalnya. Kalian melakukan penelitian di berbagai bidang di perikanan, ada pengolahan, masyarakat pesisir, penangkapan, dan budidaya. Itu tidak mungkin hanya tersimpan ada di lemari, itu harus teraplikasikan di masyarakat. Bagaimana caranya? Nah, dengan ilmu sosiologi itu akan membantu bagaimana caranya kalian berinteraksi dengan masyarakat. Lalu sebetulnya sosiologi ini masih muda umurnya untuk ilmu pengetahuan. Baru berkembang pada tahun 1800 dibanding dengan ilmu lainnya mungkin sebelum Masehi 1400 lalu dan lain sebagainya. Itu udah lebih dulu. Akan tetapi sosiologi ini baru mulai 1800-an. Dan masuknya adalah sosiologi umum. Dulu belum terpatok-patok atau terbagi menjadi sosiologi umum kah, sosiologi pedesaan kah, sosiologi perikanan atau sebagainya. Orang mengenalnya sebagai sosiologi. Pada awal perkembangannya sama seperti halnya perikanan. Banyak orang pasti bertanya, ngapain kita mempelajari sosiologi? Untuk apa kita mempelajari kehidupan masyarakat? Untuk apa kita mempelajari bagaimana cara kita bergaul dengan masyarakat? Tanpa kita belajar pun kita sudah bisa bergaul. Tanpa kita belajar pun kalian sudah bisa memahami siapa yang paling berpengaruh di desa kalian. Ketika ada satu program, siapa yang harus kita dorong untuk maju ke depan supaya berhasil, seperti itu. Terkadang di beberapa desa kita bisa temukan orang ketika kita mempunyai program itu bukan RW-nya, bukan RT-nya, bukan kepala desa. Seringkali orang menyebutnya sebagai sesepuh misalnya yang maju ke depan supaya semua bisa berpartisipasi. Nah, itulah ilmu yang tidak tidak memang tidak tercantum, tidak perlu dibelajar pun bisa gitu. Tapi apa yang membedakan yang kalian tahu dan apa yang akan kita pelajari? Nah, hal-hal seperti itu yang memang membedakan nantinya. Sama seperti halnya ketika saya misalnya masuk ke universitas perguruan tinggi pertanian, ketika saya ditanya kuliah di mana, saya jawab kuliah di pertanian. Ngapain mau jadi petani? Untuk apa menjadi petani? Belajar jauh-jauh, toh ujung-ujungnya juga nyangkul juga, seperti itu. Terus mungkin beberapa di antara kalian juga seperti itu ketika kalian masuk ke dalam perikanan. Mengapa masuk perikanan? Untuk apa? Jadi nelayan kah? Nah, mungkin pertanyaan itu ada beberapa. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena orang tidak memahami apa yang membedakan antara pengetahuan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan.
Di materi yang saya share di PDF itu ada uraiannya. Apa yang membedakan antara pengalaman, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Itu kalian bisa baca di situ dan kalian bisa ambil pelajarannya. Sosiologi sebagai ilmu yang baru sebetulnya sudah diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun pada tahun 1400 kalau nggak salah di dalam kitabnya Mukadimah. Akan tetapi dipopulerkan dan lebih diangkat lagi oleh yang namanya Auguste Comte. Auguste Comte. Dia orang Prancis. Tulisannya Auguste Comte. Melalui bukunya Filosofi Positif atau Positif Filosofi dalam bahasa Inggris. Makanya Comte itu masuk sebagai bapak sosiologi dunia. Kalau Indonesia namanya Selo Sumarjan. Kalian bisa cari itu di Google. Selo Sumarjan. Dia golongan ningrat, berasal dari kalangan priai yang berasal dari Yogyakarta. Itu yang mencetuskan yang namanya sosiologi di Indonesia. Sosiologi itu karena mempelajari tentang masyarakat, banyak sekali tokoh-tokohnya merupakan orang antropolog. Karena dulunya mereka yang mempelajari tentang masyarakat. Karena barunya ilmu sosiologi itu. Makanya ketika kalian misalnya pernah mempelajari sosiologi untuk anak sosial, itu akan familiar dengan namanya Bapak Kuncharaningrat. Itu adalah seorang antropolog. Saya mempelajari sosiologi itu di waktu kuliah S1 dulu. Jadi lebih terkenal Kuncharaningrat dibanding Selo Sumarjan. Karena rujukan-rujukannya banyak mengenai budaya, mengenai masyarakat, dan lain sebagainya. Setelah Comte, lalu muncul yang namanya Herbert Spencer. Saya akan angkat beberapa tokoh sosiolog yang sedikit terkenal, memang banyak di dunia ini, tapi saya angkat beberapa saja yang memiliki pengaruh. Seperti misalnya Robert Spencer ini mengembangkan suatu sistematika penelitian masyarakat dalam bukunya yang berjudul Principle of Sociology. Nah, Herbert Spencer ini menyamakan manusia dan masyarakat sebagai ilmu biologi. Jadi, menganggap masyarakat itu sebagai organisme yang bisa berkembang. Nah, itu Robert Spencer. Berevolusi, berubah. Karena pemikiran Robert Spencer ini terpengaruh oleh Robert Darwin. Nah, misalnya pada contoh gambar nih. Orang zaman dulu berkomunikasi melalui surat. Sekarang di SMS pun nggak bales. Jadi berubahnya situ. Jadi orang dulu pakai surat, berubah menjadi SMS, dan sekarang udah berubah menjadi WhatsApp. Saya malah pakai Telegram untuk kuliah ini. Jadi hal-hal seperti itu berkembang. Zaman dulu orang melakukan barter, tapi sekarang masih di beberapa daerah Banten itu kalau jual tanah dia tukar dengan emas, masih dengan barter. Dulu orang jual beli menggunakan barter. Nah sekarang pakai uang. Uangnya pun sekarang nggak terlihat, cuma angka aja yang ada di handphone, cukup scan QR dan lain sebagainya. Jadi itulah perubahan-perubahan evolusi yang terjadi sekarang. Dan itu menurut Herbert Spencer akan terjadi terus-menerus. Itu menurut Robert Spencer. Nah, diperkuat juga oleh Alex Inkeles, itu adalah ahli sosiologi asal Amerika Serikat. Mengembangkan teori evolusi perubahan sosial, dia membagi menjadi 3 teori. Teori evolusi unilinear, beranggapan bahwa semua masyarakat mengikuti garis yang sama, perubahannya sama, seragam semua. Sama kayak bebek, kalau depannya belok, semua belok. Kita juga kayak gitu. Ketika satu orang di kelas kalian misalnya memiliki perilaku yang mungkin terus menerus seperti itu dan kita menganggapnya satu kebiasaan, maka kita akan mengikutinya. Lalu ada juga yang namanya teori evolusi universal. Dan di teori ini berbeda dengan teori evolusi linear. Teori evolusi yang satu ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak melalui perubahan yang tetap. Karena pada dasarnya kebudayaan manusia
telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Kebiasaan yang tenggelam lalu muncul lagi. Ada juga yang namanya teori evolusi multilinier. Nah, di teori evolusi ini menggantikan cara pandang unilinear. Jadi, kategori evolusi multilinier ini mengatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi dalam beragam cara, tidak dalam satu garis evolusi yang sama, tapi mengikuti arah tujuan yang sama. Selain Herbert Spencer, ada juga yang namanya Emile Durkheim. Nah, ini juga yang terkenal, Emile Durkheim. Dia menunjukkan pentingnya metode ilmiah dalam sosiologi. Dia rangkai ulang, dia susun menjadi lebih ilmiah lagi dari sebelumnya. Lalu pendekatan berbeda itu dilakukan oleh Vilfredo Pareto. Nah, kalau kalian udah belajar ekonomi itu pasti tahu yang namanya grafik atau kurva Pareto. Tapi berbeda dengan sosiologi, dengan ekonomi. Di sosiologi, Pareto mengatakan bahwa manusia itu seperti sistem astronomi di mana unsur-unsur ini bukan planet tapi manusia, saling tarik-menarik dan menolak satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya kalian bergaul satu dengan yang lain, ada geng, nah itu contohnya saling menarik tapi juga tidak bergaul dengan yang lain karena saling menolak. Itu salah satu contoh teori dari Pareto. Jadi seperti tata surya, ada yang saling menarik, ada yang saling menolak, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang mengapa kita mempelajari sosiologi. Apa pentingnya kita mempelajari sosiologi? Jadi, pentingnya mempelajari sosiologi, terutama kita yang berada di perikanan. Yang pertama, kita sebagai negara kepulauan, sebagai negara agraris, sebagai negara yang sebagian besar multikultural, tentu ada berbagai macam dinamika ketika kita akan memasuki suatu perubahan-perubahan. Orang desa tidak bisa begitu saja kita intervensi dengan internet misalnya. Contoh sekarang selama pandemi, orang yang belajar jarak jauh itu efektif berada di perkotaan. Di pedesaan bagaimana? Memang bisa kita kejar dengan fasilitas. Ada internet di situ, kita berikan handphone, tapi bagaimana cara menggunakan handphone yang baik dan benar? Di perkotaan saja terjadi gagap teknologi ketika kita belajar dengan jarak jauh. Nah, itu terjadi. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita yang tergolong, mohon maaf, seperti petani maupun nelayan? Ketika kita ajak untuk berubah, tetapi tidak sesuai dengan pengalamannya, nah itu akan menyulitkan. Dia akan berpikir dua kali. Nelayan maupun petani itu memiliki prinsip ketika terjadi satu perubahan, dia harus melihat terlebih dahulu. Setelah melihat, lalu dia mendengar. Pertama itu mendengar, yang kedua melihat, yang ketiga dia baru akan mencoba. Jadi pertama dia dengar ada perubahan, baik itu cara tanam, bibit baru, cara penangkapan yang baru, alat tangkap baru, kapal baru. Dia mendengar dulu. Setelah itu dia lihat wujudnya seperti apa sih. Bibit padi yang baru, bibit cabai yang baru, bibit sawi, bibit ikan. Lalu cara nangkap yang baru, kapal yang baru seperti apa. Nah, itu dilihat dulu. Setelah itu dia akan melihat lalu akan mencoba. Karena setelah melihat, oh seperti ini, oh seperti itu, ternyata hasilnya lebih baik dari punya saya sebelumnya, maka dia akan mencoba. Prosesnya tidak seperti sebentar, meskipun 3 tahap itu tidak sebentar seperti yang diperkirakan. Prosesnya panjang sekali. Nah, itulah mengapa kita butuh mempelajari sosiologi. Contoh aktual, KKP mengeluarkan yang namanya Incamina, program Incamina. Mengapa Incamina? Apa itu Incamina? Incamina adalah upgrade
teknologi kapal penangkapan ikan untuk nelayan-nelayan kecil, karena kita kekurangan nelayan-nelayan yang bisa berlayar ke laut lepas. ZEE kita itu baru sekitar di bawah 50% tereksploitasi. Jadi masih banyak sumber daya di luar sana, sumber daya ikan di luar sana yang tidak termanfaatkan. Maka KKP membuat program Incamina, di mana kapal di atas 30 gross ton terbuat dari fiber itu disebarkan, diberikan kepada nelayan secara percuma. Apa yang terjadi? Sebagian besar tidak digunakan. Kalian bisa searching di Google. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, kapalnya terbuat dari fiber. Nelayan kita nggak sanggup. Kita nggak terbiasa. Buat sebagian orang, menggunakan kapal fiber itu terasa lebih ringan di laut. Mereka terbiasa menggunakan kayu yang relatif lebih besar. Yang kedua, kalau dia melautnya lebih jauh, itu juga menjadi kebiasaan yang baru buat mereka. Uh, Mereka terbiasa dengan one day fishing. Jadi melaut perginya pagi, pulang sore. Pergi sore, pulang pagi. Gitu aja terus. Nah, sekarang harus dirubah seminggu sekali baru pulang. Nah, ini belum tentu bisa. Oh ya, berbicara mengenai kebiasaan yang baru, kita pun dituntut untuk menjadi terbiasa menggunakan masker, cuci tangan, terus belajar jarak jauh, belajar untuk lebih mandiri. Saya memberikan materi seperti ini, lalu kalian juga harus menguliknya lebih dalam lagi. Seperti itu ya, itu kebiasaan yang baru. Gagal Incamina, hanya sebagian besar, sebagian kecil yang berhasil, sebagian besar gagal. Di Karangantu bahkan dulu pernah ditemukan 3 kapal Incamina mangkrak, nggak ada yang pakai. Jadi itu yang terjadi, kapal Incamina. Lalu program selanjutnya itu adalah tentang bagaimana memutus antara hubungan antara nelayan dengan tengkulak. Saya 5 tahun itu pernah mengkaji ini dan tidak berhasil. Saya selalu mencoba beranggapan bahwa nelayan itu harus terlepas dari tengkulak, dan memang harus seperti itu secara ideal ilmu pengetahuan. Tapi ketika kita terjun ke lapangan mencoba berbagai hal, eh, bantuan-bantuan dari pemerintah tak terhingga lagi, udah berapa banyak dan berapa miliar yang turun ke nelayan, hasilnya adalah nelayan tetap berada di bawah tengkulak, bawah juragan. Nah, seperti itu. Mengapa ikatan patron klien ini tetap terjadi? Karena ternyata setelah saya kaji-kaji, saya baca literatur lebih banyak lagi, ada yang namanya ikatan sosial, ikatan emosional di situ, ikatan sosial. Tidak hanya semacam batas ikatan ekonomi, itu yang menyebabkan akhirnya si nelayan itu nggak mau beranjak, nggak mau pergi eh, sama tengkulak. Karena bagaimanapun juga ketika susah, ketika mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki uang untuk melaut, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sekolah, itu hanya bisa diperoleh dengan mudah di tengkulak. Maka ikatan emosional ini sama si nelayan tetap dijaga. Nah, itu berusaha saya putus, ternyata gagal. Karena saya tidak mempertimbangkan dulu adalah ada faktor sosiologi. Jadi dengan mempelajari sosiologi kita bisa tahu bagaimana cara pendekatan-pendekatannya, apakah ini memungkinkan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah pokok-pokok mengapa kita mempelajari ilmu sosiologi. Pokok lainnya adalah mungkin ketika kalian masuk di bagian atau peminatan pengolahan, ketika kalian berhasil membuat satu produk, lalu bagaimana masyarakat bisa ikut serta di dalamnya, bisa berpartisipasi. Nah, itu memerlukan ilmu sosiologi. Ketika kalian ada di budidaya, ketika kalian mampu membudidayakan ikan, eh, mensosialisasikannya kepada masyarakat, itu bagaimana caranya. Ketika kalian ada di misalnya eh, mata air Banten, ketika kalian ingin mengkonservasi lamun, karang, bagaimana caranya mengedukasi masyarakat, cara berkomunikasi inilah yang akan kita pelajari di uh, sosiologi.
Lalu di penangkapan juga gitu, transfer teknologi penangkapan, bagaimana cara menangkap ikan yang baik dan benar. Nah, itu ada di di penangkapan dan ditransfer menggunakan ilmu sosiologi. Jadi seperti itu. Kesimpulannya untuk kuliah hari ini yang perdana, itu yang pertama, dengan mempelajari sosiologi kalian akan memperoleh manfaat, mampu membaca, meneliti, menelaah fenomena sosial, gejala sosial dan masalah-masalah sosial yang terjadi. Hasil-hasil penelitian sosiologi dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Jadi tidak hanya sebatas oh begini, oh begitu dan disimpan di lemari, dan sosiologi mampu menjadi pintu pengantar supaya mampu diinduksi kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan berkenan dengan materi ini. Teman-teman tetap semangat. Mudah-mudahan secepatnya pandemi ini bisa berakhir sehingga kita bisa langsung tatap muka, setiap mata kuliah ini ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.